Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Prayogo, CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Banyuasin. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Bapak Miftahudin, dan pengajar praktik, yaitu Bapak Ribut Waluyo. Latar belakang pelaksanaan aksi nyata ini adalah selama ini murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadarannya sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan aksi nyata ini yaitu yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik pada siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Yang kedua, yaitu membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu tolak ukur aksi nyata. Yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama siswa. Yang kedua yaitu siswa mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas dasar kesadaran sendiri atau motivasi internal murid. Selanjutnya adalah lini masa aksi nyata. Langkah yang pertama yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya menanamkan budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua yaitu mengajak rekan guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu diseminasi penyebaran pengalaman dan pemahaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah hari ini bahagia? Bahagia sekali, Bu Pak. Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa materi yaitu tentang budaya positif. Selanjutnya sebelum belajar kita akan membuat sebuah kesepakatan belajar. Yang pertama yaitu ada gambar mikrofon disilang. Kira-kira apa Bapak Ibu artinya? Dilarang menghidupkan HP. Menurut Melia dilarang menghidupkan HP. Menurut Anda apa? Dilarang bersuara. Oke, dilarang bersuara, pintar masih. Ternyata masih menghidupkan. Selanjutnya di sana ada roda bergerigi. Itu artinya apa menurut Bapak Ibu? Peraturan. Jadi kita belajar ini, kita akan mengikuti peraturan yang ada. Dan ada gambar tangan, artinya adalah Angkat tangan kalau mau berbicara. oke. Jadi sebelum Bapak Ibu bertanya atau menjawab, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Yang selanjutnya adalah gambar jam. Waktunya makan siang. Oke. Oke, tipe itu kita harus memperhatikan waktu. Lanjut, yaitu capaian umum. Jadi di sini capaian umum adalah tujuan dalam saya melakukan pemaparan di sini, yaitu diantaranya adalah memahami konsep pendekatan kajian Dewantoro yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, di sini Bapak apakah setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bu Asif? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bu Asif?
awalnya setuju, tapi untuk saat ini sepertinya kurang efektif. Oke. Selanjutnya menurut Pak Sidik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak, Pak? Bisa. Bisa. Oke. Selanjutnya menurut kita lanjutkan. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan sedikit mengenai materi yang akan kita sampaikan. Nah, topik kegiatan pada siang hari ini yaitu yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah, di sini ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba silakan Bapak Ibu menulis di kertas dan genggam kertas tersebut. Tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu apa? Nah, karena Bapak Ibu memiliki pasangan, silakan pasangannya untuk meraih dengan berbagai cara supaya kertas yang Bapak genggam itu terbuka atau tidak terbuka. Silakan saya beri waktu 1 menit saja untuk pasangan sebelahnya. Bapak Ibu bersebelahan ya. Nah, silakan sebelahnya untuk Ibu, karena Ibu tadi terlambat, Ibu mengikuti kegiatan saja ya. Nah, karena Ibu terlambat, Ibu menjadi seorang posisi B. Ibu B, teman. Tugas Ibu adalah mencoba dengan sekuat tenaga dan segala cara meminta teman Anda untuk membuka genggaman yang ada, kertas yang ada dalam genggaman. Silakan. Ambil apa? Yang keras sedikit dong. Ayo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya? Iya. Jadi, kira-kira tadi terbuka nggak Ibu? Padahal yang tadi dituliskan sesuatu yang sangat penting, Bu ya. Oke, dari dalam percobaan itu kita akan memasuki yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi. Jadi tanpa sadar tadi Bapak Ibu sudah belajar bagaimana untuk menjadi seorang pengontrol. Pengontrol itu adalah teman yang merayu. Ya. Terus pilihan ada pada diri kita. Apakah kita akan membuka sesuatu yang sangat penting bagi diri kita atau tidak? Nah, di sini yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu memiliki mimpi ataupun berangan-angan bagaimana cara kita mengontrol murid. Padahal murid itu banyak sekali dan kita tidak akan mungkin bisa mengontrol mereka satu persatu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, padahal membuat orang merasa bersalah itu membuat mereka itu menjadi tertekan, menjadi beban dalam dirinya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sudah menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan, baik itu guru ataupun dalam posisi kita sebagai kakak ataupun orang yang lebih tua. Kita terbiasa akan memaksa orang-orang ataupun anak-anak yang lebih muda dari kita untuk mengikuti apa kemauan kita. Betul Bapak Ibu? Betul sekali. Seperti siang ini, saya pun memaksa Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Contohnya seperti tadi ya. Selanjutnya di sini sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah stimulus respon dan juga teori kontrol pilihan. Di sana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang lain berpandangan sama dengan kita karena sisi pandang setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini dalam teori kontrol menurut William Glasser itu terdapat beberapa hal. Yang pertama ada tentang teori disiplin. Di sana ada teori motivasi, 5 proses kontrol, segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, dan juga di bagian bawah adalah segitiga restitusi, dan juga ada membuat keyakinan kelas. Jadi kita mempelajari hal ini dalam hal disiplin positif. Intinya adalah kita akan membuat sebuah keyakinan dalam kelas kita masing-masing. Nah, di sini apa sih makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Itu adalah deskripsi disiplin menurut beberapa ahli. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan yang akan dipelajari yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu sama dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini ada teori perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya kita sebagai orang dewasa pun kita sudah terbiasa kalau ada hukuman kita akan selalu menghindari bagaimanapun caranya. Itu Bapak Ibu. Nah, faktornya itu bisa dari luar, ada juga dari dalam. Nah, selanjutnya menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya kita itu mendapat perintah saja, tetapi kita harus bisa memerintah diri sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melanjutkan yaitu dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan itu malah disebut dengan dihukum? Karena di sana bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Karena meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi itu sama seperti orang menghukum. Kalau orang menghukum, itu kan kita melakukan contohnya, Bu Sri, karena tadi terlambat, silakan cuci WC. Itu kan seperti memaksa seseorang. Untuk penghargaan sama, siapa yang bisa menjawab nanti akan Bapak beri uang. Nah, jadi orang tersebut akan terpaksa melakukannya. Itu adalah penghargaan. Nah, bagaimana jika penghargaan itu tidak ada? Akhirnya apa? Motivasi dari anak tersebut akan hilang. Nah, jadi mengapa penghargaan itu tidak diperkenankan diberikan kepada anak dalam belajar? Alasan dihukum oleh penghargaan yang pertama adalah penghargaan itu
menurunkan kualitas belajar seseorang. Selanjutnya, penghargaan akan mematikan kreativitas karena kalau anak itu sering diberikan penghargaan, dia akan termotivasi. Saat penghargaan itu hilang, motivasi tersebut juga akan hilang karena penghargaannya tidak ada. Sekarang sudah tidak diberi hadiah oleh Bu El, saya malas seperti itu. Jadi penghargaan itu akan lebih berbahaya daripada sebuah hukuman. Kalau hukuman, anak tersebut, nanti kalau saya tidak mengerjakan ini pasti akan dapat hukuman karena dia udah hafal. Sama seperti penghargaan. Selanjutnya, bentuk program kebajikannya yaitu apresiasi. Jadi berikan pengakuan seperti pengakuan secara khusus pribadi kepada semua murid atau secara konsisten, dan hal itu dilakukan fokus saat proses. Contohnya adalah pengakuan, oh bagus, Bu Elia sudah berani menyampaikan pendapat. Jadi saat itulah saat proses itu. Jadi bukan siapa yang mau, kan gitu. Kalau siapa yang mau itu akan menjadi penghargaan. Itu yang tidak diperbolehkan. Contoh pengakuan, apresiasi ataupun kebajikan. Di sini kemarin saya perhatikan, saya cermati. Contohnya adalah kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi itu adalah contoh pengakuannya. Jadi memberikan empati yang bagus kepada temannya. Nah, di sini saya akan meminta Bapak Ibu mengisi apakah itu hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman adalah sesuatu yang diberikan secara konstan atau cepat, tetapi kalau konsekuensi itu berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, coba menurut Pak Danang, di sana ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Apakah itu sering dilakukan oleh Bapak? Tidak. Tidak. Pernah enggak, Pak? Belum. Oh, belum pernah. Tapi jangan berapa, Pak ya? Bagaimana siapa ya, Pak? Jangan musik. Iya, Bu. Menurut musik gimana? Bagus tidak, Bu? Baik, Bapak Ibu. Di sini saya memberikan beberapa contoh tindakan guru. Silakan Bapak Ibu baca. Selanjutnya, apakah itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Saya berikan waktu 2 menit. Coba Pak Danang yang pertama, apakah hukuman atau konsekuensi, Pak Danang? Hukuman. Oke, hukuman. Bu Elia yang kedua? Hukuman. Yang ketiga pasti konsekuensi. Oke, kita cek apakah jawabannya tepat. Ternyata jawaban Pak Danang tepat, yaitu mencatat 100 kali itu adalah sebuah hukuman, lari mengelilingi lapangan hukuman, dan juga murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker itu juga hukuman. Apa sih bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi itu seperti tindakan yang harus kita lakukan. Contohnya adalah menggantikan sesuatu. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu untuk hukuman. Dan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, itu adalah perbedaan dari adanya hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selanjutnya di sini ada 9 ciri-cirinya.
Yaitu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu mirip dengan yang sudah kita buat di awal tadi, yaitu kesepakatan belajar. Nah, jadi kita buat bersama-sama apa saja yang akan menjadi keyakinan yang akan kita lakukan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, alasannya di sini mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi, mengapa boleh lihat? Ya selamat. Oke, biar selamat. Jadi intinya adalah tentang keselamatan. Nah, jadi di keyakinannya yaitu tentang keselamatannya. Selanjutnya di sini bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Kita awali dengan membuat budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan yang terakhir baru peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan beberapa keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Bagaimana itu kesepakatan kelas dan juga apa itu keyakinan kelas. Di sini contohnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu akan menyaksikan bagaimana dalam saya menerapkan keyakinan kelas dalam slide. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama untuk membuat sebuah budaya yang positif di dalam kelas kita. Kalian pasti sudah tahu kesepakatan kelas yang pernah kita susun, ya. Ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah pernah kita susun. Oke, selanjutnya di sini menurut kalian kelas seperti apa yang akan kalian inginkan? Aturan-aturan apa saja yang kalian dambakan di kelas kita? Tulis di post-it ini, setelah itu akan ditempelkan ke papan tulis. Silakan kalian tuliskan satu aturan yang menurut kalian itu harus ada di kelas kita. Selanjutnya kalian harus cari apa sih manfaat dari aturan itu, baik buat diri kalian ataupun buat diri teman-teman kalian. Ya. Siapa yang mau menjawab? Oke, Halim. Apa aturan yang ingin Halim sampaikan di kelas kita? Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, tidak boleh makan di dalam kelas. Kira-kira menurut Halim, mengapa tidak boleh makan di kelas? Karena kalau makan di kelas sampahnya berserakan. Oke, sampahnya berserakan. Buat kelasnya menjadi gaduh. Gaduh tahu gaduh? Kelasnya menjadi ramai. Kenapa? Pengen makanan itu makannya di dalam kelas. Apakah yang lain setuju? Setuju. Oke. Silakan Halim untuk menuliskan di dalam kelas ini aturannya. Boleh menulis warna. Tahu Halim warnanya apa? Pink. Saja. Tidak boleh. Ini selanjutnya ada lagi. Oke, siapa selanjutnya? Oke, Putri. Apa Putri? Tidak boleh menjahili teman kak. Alasannya kenapa tidak boleh jadi teman? Agar tetap rukun. Tetap rukun. Oke, menurut Abi, apa yang aturan yang Abi inginkan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang dimaksud Abi itu membuang sampahnya di mana? Di mana? Yang jelas. Apakah di kelas, apakah di halaman, bagaimana? Oke, tidak boleh membuang sampah di halaman sekolah. Alasannya? Terus setelah itu? Oke, silakan ditulis COVID di yang mana, nomor berapa?
membuang sampah di laci. Apa alasannya? Akan mengganggu pelajaran. Kan sampahnya di dalam laci. Apa? Kira-kira menyebabkan apa kalau di laci banyak sampah? Akan menyebabkan banyak sampah dan akan menyebabkan banyak nyamuk di dalam laci. Oke, silakan ditulis baik nama-nama. Oke, lanjutnya Kori. Apa Kori? Tidak boleh datang terlambat. Apa akibat dari datang terlambat? Oke, ketinggalan pelajaran. Oke, jadi tidak boleh datang terlambat. Oke, mau dicoba? Oke, Haris, apa Haris? Tidak boleh merusak benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Apa kira-kira alasannya? Apa alasannya? Oke, membuat lingkungan sekolah berantakan. Terus juga kalau fasilitasnya dirusak, contohnya meja, punya meja lagi enggak? Kira-kira kalau mejanya rusak, diapain? Oke, siap berarti ya. Warna apa? Pink kuning. Hah? Pink. Pink. Warna pink. Lagi apa? Tidak boleh mencoret-coret dinding atau meja. Mengapa? Kelasnya jadi jelek ya. Mau tanya yang bagus kan? Oke, warna apa yang mau jadi? Olive? Kuning. Apa ya? Tidak boleh menendang-nendang meja. Oh, menendang-nendang meja. Kira-kira kalau menendang meja itu apa manfaatnya? Mejanya besar. Pelajaran. Oke, silakan ditulis. Oke, tidak boleh berisik saat pelajaran. Ingat, tidak boleh berisik dalam pelajaran. Ini kesepakatan ya. Oke, kenapa? Apa alasannya? Oke, mengganggu pelajaran. Oke, jadi kita tidak boleh berisik. Tulis di sini. Apa sampai? Dulu. Tidak boleh duduk di meja guru. Mengapa? Kamusan. Selain itu apa? Tidak sopan. Betul, tidak sopan. Tulis di warna pink ya. Coba apa Mas? Berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Mengapa harus berpakaian rapi? Seragam. Oke, pinter. Warna apa? Pink. Coba rapi, rapi. Cek, cuma aja berisik malah. Yang keras. Tidak boleh jualan di sekolahan. Mengapa? Mengganggu pelajaran. Karena tugas murid adalah belajar, bukan? Oke, mau kelas apa? Pink. Oke, pink. Apa Putri? Angkat tangan sebelum menjawab. Oke, mengapa harus angkat tangan? Agar teratur dan tidak berisik. Oke, boleh. Warna apa? Pink. Tadi kalian sudah membuat aturan kelas sesuai apa yang kalian inginkan. Sekarang sudah ditulis di post-it yang Bapak berikan? Jika sudah, Bapak perkenankan satu persatu untuk menempel di papan tulis yang rapi. Silakan ditempelkan. Cepat, Alim. Tempelkan Alim. Di atas. Selanjutnya. Kau warna pink ini? Oke, yang rapi.
Kemudian lanjut, guys. Silakan. Ayo mas, maju, balik langsung maju bareng. Kemudian aja. Cici. Ya Allah, kamu nggak nyampe. Di bawahnya dikit nggak apa-apa. Kalau sudah, yang belum maju sudah sekalian nanti akan mengubah kalimat. Di sini ada kata tidak boleh makan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang bagaimana jika kalimat itu kalian ubah menjadi kalimat yang lebih positif? Contoh ya. Di sini tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat itu tidak tampak seperti datang tepat waktu. Artinya sama tidak? Sama. Sekarang siapa yang akan menjawab? Jadi tidak boleh makan di dalam kelas menjadi apa kata-katanya? Oke, menghabiskan makanan di kantin atau di luar kelas. Oke, silakan ditulis. Lanjut, tidak boleh mencoret-coret dinding atau meja. Menjaga kenyamanan kelas. Oke, pink apa pink? C. Kita boleh. Jika jualan di depannya di kantin. Mengganggu pelajaran. Oke, jualannya di depan di kantin supaya apa mas? Supaya tidak mengganggu pelajaran. Oke, mau warna pink apa kuning? Harus menjaga etika di dalam kelas. Oke. Tidak boleh.
iya iya yang kamu tulisin kemarin yang kayaknya aduh Jret. apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu seperti tanggung jawab, sopan santun, sama nilai-nilai kebajikan. Ya, terus yang kedua disiplin. Oke, jadi nilainya adalah disiplin. Tulis saya. Kemarin nih, lanjut. Angkat tangan sebelum menjawab. Datang tepat waktu. Disiplin. Oke, disiplin lagi masih. Menjaga fasilitas sekolah. Berarti kita harus tunggu dari bebas. Oke, kamu jawab apa? Apa? Pilihan apa kalau jualan dititipkan dari sekolahnya ya. Tidak dibenarkan lagi kalian jualan di kelas lagi ya. Kalau mau jualan dititipkan aja di Tuh. Nilainya nilai apa? Ayo. Berarti kalian harus belajar untuk mandiri itu berarti kalian bisa membantu pendidikan ya. Oke, nilai mandiri sama tulis. Kamu tulis siapa? Kamu tulis sama Jadilah di bawahnya Mbak. Oke. Jauh rebutan. Nanti terakhir tak syuting engko. Rapi ora rapi kamu jadinya. Aduh, tunggang ke emang. Oke. Baik, untuk nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ada 7. Yang pertama bertanggung jawab, kreatif, Disiplin, mandiri, nilai kesehatan, kerukunan, dan sopan santun. Baik Bapak Ibu, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, apa tanggapan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas dengan di dalam kelas Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah membuat seperti itu Bapak Ibu? Sudah Pak? Oke, terima kasih. Coba Ibu Asih, apa saja kesepakatan kelas yang Ibu Asih buat? Oh, kalau kelas saya itu bersikap jujur, yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, oke, bagus. Ibu Asih sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi dengan membuat keyakinan kelas kita akan menciptakan budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita diajarkan untuk membuat sebuah tabel yaitu T dan G. Bagaimana tabel T dan G itu dapat kita perhatikan dalam slide yang ada di depan. Nah, di sini setelah Bapak Ibu tadi melihat video dan juga mempelajari bagaimana keyakinan kelas dan juga peraturan kelas, berdasarkan peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang harus didapat dari selalu kembalikan buku ke tempatnya? Menurut Bu Eli, apa sih nih? Silakan. Tanggung jawab. Menurut Bu Eli yang kedua, apa Bu Eli? Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Oke. Bagus Bapak Ibu, kita cek apakah jawabannya tepat ya. Kita lihat. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. Kebutuhan
Kebutuhan dasar manusia yaitu ada cinta. Oke, setiap hari kita bacakan tentang cinta, karena cinta itu tanpa cinta sesuatu akan dilakukan dengan terpaksa. Selanjutnya kesenangan, kita butuh sesuatu yang membuat diri kita senang. Kebebasan, seperti kupu-kupu, kita ingin hidup itu bebas, tidak terikat. Dan ada penguasaan. Penguasaan itu diakui oleh orang lain. Jadi keberadaannya diakui. Ya, seperti contohnya ada Pak Sian di sana, ada Ibu Gubernur yang baru, ya, tetap akan diakui keberadaannya di sini. Selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol? Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini, kira-kira Bapak Ibu posisi yang mana yang sering digunakan? Coba Ibu Sri. Ibu Sri posisi yang mana Bu yang sering digunakan? Oke, penghukum kan buku. Oke, mungkin sesuai dengan karakternya ya. Nah, Bu Sri itu menjadi seorang penghukum. Kalau Bu Eli ya, Teman, Pak. oke, kenapa Ibu selalu memilih teman? Kayaknya saya tuh akan merasa lebih dekat apabila saya memperlakukan anak saya itu sebagai teman. Oke, betul sekali Bu ya. Kita harus selalu dekat dengan anak itu, kita dekat. Tetapi dekat dengan anak itu juga harus ada batasannya. Nah, kalau menurut Bu Asin sering yang mana? Bu Asin posisinya Bu Asin? Memantau. Apa yang Bu pantau? Oke, bagus. Bapak Ibu ada yang pernah mencoba posisi lain? Tapi kok aku nggak pernah mau kemana. Tapi kalau pas jalan anak-anak kayak Oke. itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa yang mengatakannya? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah Ibu pernah melakukan hal itu? Pernah ya. Kita secara sadar dan tidak sadar sudah sering melakukannya. Saya sendiri pun juga pernah melakukannya. Nah, di sini jawabannya yaitu kalau saya kecewa berarti akan membuat orang itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menjadi penghukum. Dan materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu biasanya kita gunakan untuk yaitu menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada anak. Biasanya kita kalau ada laporan dari anak, Pak si A bertengkar, Pak si B sudah terlambat, dan yang lainnya, kita akan langsung memberikan tindakan secara konten. Oke, untuk segitiga restitusi memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa saja yang harus dikatakan Bapak Ibu saat menstabilkan identitas? Yaitu contohnya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Apakah pernah Bapak Ibu kalau ada anak yang salah itu disampaikan seperti itu, apa langsung ya kalian ini berbuat salah? Sering ya. Bagus, saya juga pernah Bapak Ibu. Cuman selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan biasanya kita akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi di sini kita memberikan
masukan kepada anak penguasaan kebutuhan dasar supaya mereka menyadari apa kesalahannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada pada manusia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Adapun strategi untuk melakukan segitiga restitusi meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran dengan kasus yang pertama, yaitu murid terlambat ke sekolah. Pada hari Senin pagi, seorang murid kelas 6 yang bernama Raditya datang ke sekolah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ia bangun kesiangan karena bermain game hingga tengah malam. Akhirnya, pagi harinya ia pun terlambat masuk kelas Pak Budi. Kita sudah belajar mengenai menghitung data. Data itu diantaranya ada media, modus, Waalaikumsalam, aduh, kenapa baru datang, Mam? Ini dari enggak? Radit, tadi Bapak lihat Radit datang terlambat. Kira-kira sudah berapa kali Radit datang terlambat? Oke, datang terlambat itu menurut Radit kesalahan bukan? Nah, berbuat kesalahan itu adalah manusiawi karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Namun, kesalahan tersebut harus kita perbaiki. Nah, sekarang mari kita cari solusi bersama-sama supaya kesalahan itu dapat terselesaikan. Nah, Radit datang terlambat pasti punya alasan, ya kan? Nah, menurut Radit, mengapa kira-kira tadi datang terlambat? Tidurnya malah kemalaman. Radit tahu tidak keyakinan kelas kita? Kalau datang terlambat, menurut Radit sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Menurut Radit, keyakinan kelas yang mana yang sudah Radit langgar? Menurut Radit, disiplin itu penting tidak? Apa? Nah, betul, menghargai waktu itu sangat penting. Karena dengan kita menghargai waktu, pekerjaan kita tidak akan terlampau dan kita juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagus, Radit sudah berani melakukan kesalahan yang sudah Radit lakukan. Sekarang, menurut Radit, kira-kira apa yang akan Radit perbuat untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Radit lakukan? Oke, terima kasih Radit. Jangan ulangi lagi ya. Jadi, supaya disiplin itu penting untuk kita semua. Disiplin, waktu yang penting untuk. Baik Radit, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Selanjutnya untuk penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kasus yang kedua, yaitu murid marah-marah hingga menggebrak meja. Pada waktu istirahat di kelas 6, terjadilah keributan antara Anggi dan Putri.
Putri tanpa sengaja merobek tugas Anggi yang sudah siap dikumpulkan. Akhirnya Anggi pun marah-marah kepada Putri hingga menggebrak meja. Baik, ini Anggi dengan Putri. Bapak mau bertanya dengan Anggi dulu. Anggi, tadi Bapak dengar dari ketua kelas saat istirahat, Anggi tadi marah-marah ya? Iya Pak, habisnya kesel. Kenapa kesel? Karena Putri merobek tugas yang mau dikumpul, padahal udah mau selesai. Oh, wajar kalau marah Bapak juga kan seperti itu. Lalu apa yang Anggi lakukan? Saya pun marah-marah kepada Putri, lalu mendobrak meja Putri. Oh, apakah dengan marah-marah dan mengebrak meja itu menurut Anggi melanggar keyakinan kelas tidak? Lalu apa yang dilakukan kepada Putri? Saya pun marah-marah Pak kepada Putri, lalu mendobrak meja Putri. Oh, menurut keyakinan kelas kita, jika kita marah-marah dan mengebrak meja, apakah itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Iya Pak. Menurut si Anggi, keyakinan kelas mana yang tidak Anggi langgar dengan mengebrak meja tadi? Saling menghargai sesama teman Pak. Betul, saling menghargai sesama teman itu sangat penting supaya kita bisa berkumpul di dalam. Nah, sekarang Bapak akan tanya kepada Putri. Nah, Putri, menurut Putri apakah mencontoh itu pekerjaan yang baik? Nah, selanjutnya dengan merobek pekerjaan nanti, apakah Putri sudah melanggar keyakinan kelas kita? Kira-kira menurut Putri, apa yang akan Putri lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita? Menurut pekerjaan Anggi, oke. Sekarang menurut Anggi, untuk memperbaiki kesalahan Anggi tadi dengan kelas dia, apa yang akan dilakukan? Karena Putri sudah menyadari kesalahannya dan Anggi tidak menyadari kesalahannya, apakah kalian berdua sudah sama-sama saling menyadari kesalahan masing-masing? Selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Coba sekarang Putri meminta maaf kepada Anggi. Maaf ya, Anggi, aku udah menyambut pekerjaan tadi. Nah, bagus. Sekarang kalian sudah saling memaafkan. Bapak harap kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi, karena kita sesama teman adalah harus saling memaafkan. Terima kasih kalian sudah berdamai. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, karena refleksi terhadap murid. Pendapat murid setelah melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, yaitu: Perkenalkan, nama saya Tri Raditya, siswa kelas 6 SD 6 Karangagung Ilir. Perasaan saya selama melakukan restitusi bersama Pak Budi Prayoga adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang terlambat sekolah. Terima kasih Pak Budi telah memberikan solusi yang saya berjanji akan datang ke sekolah tepat waktu. Perasaan saya selama melakukan restitusi bersama Pak Budi Prayogo adalah sangat senang sekali. Saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang marah-marah dengan mendobrak meja teman saya. Pak Budi, terima kasih Pak Budi telah memberi
ada teman yang mencontek, saya akan laporkan kepada Pak Guru karena saling menyayangi dan menghargai itu lebih baik. Selanjutnya di sini adalah intervensi 30 detik. Ya, 30 detik. Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung tanpa dipikir panjang ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Mau. Oke, terima kasih Bu Elia. Selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang-orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Mengapa demikian? Karena belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri saya. Oke, terima kasih Bu Elia. Baik, Bapak Ibu, setelah pemaparan yang sudah saya berikan, saya ingin menanyakan kembali melakukan refleksi. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu? Apa yang Bapak dapatkan dari materi yang telah saya sampaikan tadi? Coba menurut Bapak Ibu silakan mengangkat tangan. Oh yang ngajar enggak itu kok. Enggak serius. Jawab. Surat presiden. Banyak ini sedaknya. Apa yang menyatakan dengan ini? Oh enggak. Ayo dikuliah. 1 menit ya bagus. Banyak kata begitu. Yang utuh ini Itulah, Gue tau udah asli lagi. Iya, cuma ini tinggal di sini 1 menit. Ayo, sampai lagi cepet. Udah. Masih jawab. peran among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti ini. Peran among itu jadi sebagai seorang pamong yang berperan menuntun dan mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Dan anak itu dalam pembelajaran itu bermain sambil belajar. Jadi pembelajaran itu tidak berlangsung dalam tenang, tapi dalam keadaan aman rasa. Oke, terima kasih Mbak Zee. Tepuk tangan untuk Mbak Zee. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti pemaparan materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.